Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Halo ayah bunda dan anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik, yaitu tema 1, itu organ gerak pada hewan dan manusia, dengan subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Anak-anak, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah organ gerak pada manusia dan fungsinya. Kemudian menyusun paragraf berdasarkan ide pokok. Yang ketiga, membuat Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan organ gerak pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat membuat video mengenal tulang manusia dengan baik. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat membuat sampul atau cover buku dengan baik. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Nah, anak-anak, coba perhatikan dan amati gambar berikut. Nah, di sini terdapat seseorang yang sedang bermain sepak bola. Nah, anak-anak, permainan sepak bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba anak-anak amati di sekitar atau aktivitas sehari-hari kalian. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita dapat bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, anak-anak, sebelumnya juga Ibu sudah pernah menyinggung tentang organ gerak hewan dan manusia, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anak, kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang berhubungan dan membentuk rangka. Rangka pada manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak.
Nah, anak-anak, tulang rangka kepala ini memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satunya fungsinya adalah melindungi otak. Yang kedua, rangka badan juga ini sangat penting fungsinya, yaitu melindungi bagian badan dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana tulang-tulang yang membentuk rangka kepala. Nah, rangka kepala tersusun dari tulang-tulang. Yang pertama, tulang ubun-ubun. Yang kedua, tulang pelipis. Yang ketiga, tulang kepala belakang. Yang keempat, tulang rahang bawah. Yang kelima, tulang dahi. Yang keenam, tulang bazi. Yang ketujuh, tulang air mata. Yang kedelapan, tulang hidung. Yang kesembilan, tulang pipi. Kesepuluh, tulang rahang atas. Dan yang 11 adalah tulang lidah. Anak-anak, itulah tulang-tulang yang membentuk rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan. Bagian tulang-tulang yang membentuk rangka badan. Nah, seperti ini anak-anak. Yang pertama, tulang rusuk pertama. Yang kedua, tulang dada hulu. Yang ketiga, tulang dada badan. Yang keempat, tulang dada tazu pedang. Yang kelima, tulang rusuk melayang. Yang keenam, tulang rusuk palsu. Nah, itu anak-anak tulang dada atau rusuk yang terdapat di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat tulang bahu. Ini yang akan membentuk rangka badan ya anak-anak. Nah, tulang bahu terdiri dari 3 tulang. Nah, pertama, tulang selangkang. Yang kedua, tulang lengan. Yang ketiga, tulang belikat. Nah, kemudian tulang panggul. Nah, tulang panggul ini tersusun dari 3 tulang, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selain bagian dada di depan, ada juga tulang bagian belakang ya anak-anak. Ya, tulang bagian belakang ini tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, anak-anak, itulah susunan tulang-tulang yang terdapat pada rangka anggota badan. Nah, sekarang kita masuk pada susunan tulang-tulang yang terdapat pada rangka anggota gerak. Nah, pada rangka anggota gerak ini terdiri dari rangka anggota gerak atas, yaitu lengan atau tangan. Kemudian yang kedua adalah rangka anggota gerak bawah, itu berupa kaki. Nah, Ibu akan tampilkan susunan tulang-tulang yang terdapat pada anggota gerak atas. Ya, yang pertama adalah tulang lengan atas. Yang kedua adalah tulang hasta. Yang ketiga adalah tulang pergelangan tangan. Yang keempat, tulang telapak tangan. Yang kelima adalah tulang jari tangan. Yang keenam adalah tulang pengumpil.
Nah, itulah susunan tulang-tulang yang membentuk rangka anggota gerak bagian atas. Nah, sekarang rangka anggota gerak bagian bawah. Yang pertama adalah tulang betis, ada tulang kaki, pergelangan kaki, ada tulang jari kaki, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang telapak kaki. Nah, anak-anak, itulah susunan tulang-tulang yang terdapat pada rangka manusia. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu semua tulang-tulang itu memiliki fungsinya. Tetapi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini hanya beberapa fungsi tulang. Seperti pada tabel berikut ini. Ibu mengambil organ gerak, yaitu pada bagian atas. Nah, ada beberapa tulang yang terdapat pada organ gerak atas, yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Masing-masing tulang ini memiliki fungsinya. Nah, fungsinya ini untuk menggerakkan anggota tubuh ya. Seperti tulang lengan atas fungsinya adalah untuk gerak badan atas manusia ya, menggerakkan badan atas manusia. Kemudian tulang hasta. Nah, tulang hasta ini fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tulang memutar. Nah, sedangkan tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung tulang siku, tulang siku dan ibu jari. Kemudian tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini fungsinya untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Nah, kita bisa menggerakkan gerakan tangan kita itu ya. Yang kelima adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini fungsinya sebagai penghubung tulang pergelangan tangan dengan jari-jari. Nah, telapak tangan ini, tulang ini menghubungkan pergelangan tangan dengan jari-jari. Yang terakhir adalah tulang jari tangan, yaitu untuk membentuk struktur jari ya, atau struktur jemari. Tulang-tulang ini akan membentuk struktur jemari. Nah, anak-anak, sampai di situ apakah kalian paham? Ya, kalian bisa mencari tahu fungsi-fungsi tulang lainnya. Nah, anak-anak, agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi tentang rangka manusia atau struktur tulang atau susunan tulang-tulang pada manusia, Ibu sudah menyiapkan video dan kalian membuatnya atau menghafalkannya, lalu kalian video ya untuk lebih memahamkan kalian tentang tulang-tulang pada manusia. Berikut video Ibu tampilkan ya. Ubun-ubun pelipis bagi, dahi, hidung, dan pipi. Rahang atas dan rahang bawah, semua susun tengkorak. Leher belikat, selangkah, dada rusuk, tulang belakang. Panggul, duduk, dan kemaluan, semua susunan. Tulang lengan atas, pengumpil, dan hasta. Pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, semua susun alat gerak atas. Tulang paha bawah, betis, tulang kering. Pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, semua susun alat gerak. Nah, anak-anak, itulah peragaan tentang susunan gerak oleh kakak-kakak kalian
Nah, sekarang giliran kalian ya untuk membuat video seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengembangkan sebuah paragraf dengan menggunakan ide pokok. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan 5 PW tambah 1H, yaitu rumus yang akan digunakan untuk kalian dalam membuat sebuah paragraf atau mengembangkan sebuah ide pokok. Nah, lalu apakah 5W tambah 1H itu? Itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak Ibu, kalian bisa memilih kata bantu berikut untuk membuat sebuah pertanyaan dan kalian akan kembangkan menjadi sebuah paragraf atau sebuah karangan. Nah, pada hari ini Ibu akan mengambil sebuah ide pokok dan kalian perhatikan ya pada contoh. Ide pokok yang Ibu ambil yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Pada contoh ini, Ibu mengambil kata bantu kapan dan kata bantu mengapa. Nah, pertanyaan yang Ibu buat yaitu, kapan kita melakukan kegiatan bersepeda? Terus, untuk pertanyaan mengapa Edo menyukai kegiatan bersepeda? Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab dan akan membentuk sebuah kalimat. Seperti ini anak-anak Ibu. Ide pokok ini kita tuang pada kalimat pertama, yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kapan Edo melakukan kegiatan itu? Ya, ini jawabannya kita sambung pada kalimat berikutnya, yaitu setiap libur pada pagi hari dan sore hari aku bersepeda. Nah, aku di sini Bu ambil nama Edo ya. Nah, kemudian mengapa Edo menyukai kegiatan bersepeda? Ya, karena kegiatan bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, anak-anak sekarang dia sudah menjadi atau sudah membentuk sebuah paragraf atau sebuah bacaan berdasarkan ide pokok yang kita kembangkan dengan menggunakan kata bantu 5W tambah H. Nah, anak-anak Ibu yang cerdas, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu berikan latihan untuk kalian mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah karangan atau sebuah bacaan dengan menggunakan kata bantu yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Tetap semangat anak-anak Ibu. Ya, anak-anak Ibu, dalam sebuah buku atau bacaan tentu memiliki sebuah cover atau sampul. Nah, sampul biasanya mewakili seluruh isi dari sebuah buku. Nah, seperti apakah cover atau sampul itu? Sebelum kalian membuat sebuah sampul atau cover, kalian harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur gambar atau sampul atau cover pada sebuah buku. Nah, unsur-unsur ini yang pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ya, inilah huruf ya. Huruf atau judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, yang kedua terdapat kalimat penjelas judul
yang singkat dan mudah dipahami. Nah, biasanya terdapat di sini anak-anak. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian yang ada di rumah. Dan kalian lihat apakah sampul itu sudah memenuhi unsur-unsur berikut. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Ini nama penulis ya anak-anak. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Nah, ini identitas penerbit. Bisa juga dia dalam bentuk tulisan, dijelaskan siapa penerbitnya dan diterbitkan di mana. Yang kelima adalah menyertakan gambar yang menarik. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Ya. Sampul itu dia akan menyertakan gambar yang menarik perhatian pembaca dan mewakili isi bacaan di dalam sebuah buku. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini ya anak-anak, ini sinopsis isi buku. Biasanya juga selain sinopsis, biasanya ada buku-buku yang menulis identitas atau kurikulum vitae seorang penulis. Nah, yang ketujuh adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Di sini ya identitas bukunya. Kalian bisa melihat cover-cover buku yang ada di rumah kalian ya. Dan sesuaikan unsur-unsurnya sesuai pada penjelasan ini. Nah, sekarang Ibu berharap kalian bisa membuat sebuah sampul sederhana dengan memperhatikan bacaan tentang penyandang cacat yang sukses. Nah, kalian buatnya sesuai kreativitas kalian ya anak-anak ibu yang smart and cerdas. Nah, ibu punya contoh seperti ini ya, penyandang cacat yang sukses. Nah, ini hanya sebuah sampul yang sederhana. Nah, di sini tidak semua unsur-unsur tercantum, hanya ada beberapa unsur yaitu judul sama gambar yang menarik. Nah, anak-anak bisa membuat sampul atau cover berdasarkan unsur-unsur yang sudah ibu paparkan tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan ibu? Nah, baiklah, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dan semoga apa yang ibu jelaskan bermanfaat dan dapat kalian pahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.